Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lemas nih ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan kesehatan, waktu luang, dan juga nikmat yang terbesar adalah nikmat keimanan. Dan juga shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, uswah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan umat-umatnya yang selalu senantiasa mengikuti istiqomah sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini saya sedikit akan menyampaikan bagaimana adab dan akhlak kita ya, kepada saudara. Bagaimana kita itu dilahirkan oleh orang tua kita. Kadang ada anaknya yang tunggal ya, pewaris tahta nih. Ya, anak tunggal itu pewaris tahta. Ada juga yang memiliki saudara. Nah, bagaimanakah sikap kita terhadap saudara-saudara kita? Ini yang akan saya bahas pada malam hari ini. Haknya yang pertama yang harus ditunaikan kepada saudara kandung kita, apalagi sesama muslim. Yang pertama, menjaga dan menyambung silaturahim. Menjaga dan menyambung silaturahim. Ini wajib. Karena sejatipun tiang beriman, tiang mukmin itu sejatipun bersaudara. Di dalam surat An-Nisa ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah pada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, ini dalil perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjaga, senantiasa menjaga dan menyambung silaturahim. Karena zatanipun ngeten, lek wonten tiyang niku memutuskan silaturahim, niku pasti nanti ada menyebabkan dosa-dosa berkelanjutan. Ngoten nggih, pasti ada dosa-dosa berkelanjutan. Mbuh niku mengke mantun memutus silaturahim nggih. Niku mbuh mengke wonten sing ingkang nggibah, mantun niku membuka-buka aibnya saudara kita. Kita menjaga silaturahim niki untuk selalu senantiasa
menutup aib-aib saudara-saudara kita. Kalau kita memiliki saudara, maka berusahalah kalau panjenengan itu mengetahui aib-aib saudara kita, niku harus ditutup. Karena nopo? Mengkelek dibuka aib-aib saudara kita. Apalagi yang buka kita sendiri. Maka naudzubillah min dzalik. Kalau terdengar misalnya pas gibah saudara kandung kita khususnya, mantun niku piyambake semerep kita terus pundi. Madeg napa mboten? Kita pun juga ketika menggibahi saudara kita, nggih, itu juga napa? Ketika diketahui saudara kita tadi, maka juga kita juga madeg. Maka hubungan ini kersane selalu terjaga, maka harus kita berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Mbuh to, nggih. Saudara kita niku buruk napa baik, wajib kita memelihara dan menjaga silaturahim. Niki perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ulang selimane. Riwayat Bukhari dan riwayat Muslim, muttafaqun alaih, dan hadisnya sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Dados syaratnya nipun masuk surga niku harus bersaudara. Niku nggih. Yang pertama tadi napa? Harus menjaga silaturahim dan menjaga nggih. Berupaya menjaga terhadap saudara-saudara kandung kita, saudara muslim kita. Berusaha. Kalau Bapak Ibu itu mempunyai problem masalah dengan saudara kandung, maka nggih, kalau kita ningali hadis niki, panjang segera untuk memperbaiki hubungan panjenengan. Kalau sekarang lagi crash, segera panjenengan memperbaiki. Toh pertama niku lek badhe minta maaf kita itu gengsi napa, Pak? Wah, gengsi banget karena memutuskan silaturahim ini berat. Badhe minta maaf sungkan, gengsi. Ngoten niku. Maka jangan sekali-kali panjenengan niku nggih napa memutuskan tali silaturahim. Yang kedua, mencintai dan menyayangi saudara. Ini wajib. Yang pertama tadi napa? Menyambung dan menjaga silaturahim. Yang kedua, mencintai dan menyayangi saudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, hadisnya sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah satu dari panjenengan di kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Allahumma shalli alaihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seseorang, salah satu di antara panjenengan kalian, hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kadang kita sering kali kalau kita melihat saudara kandung kita, saudara muslim kita mendapatkan kenikmatan, kadang kita sering iri, sakit hati. Nggih napa nggih? Maka ini harus dibalik, Pak, Bu. Dan ini adalah kesalahan dan penyakit hati. Kalau
kita mengetahui dan melihat saudara kandung kita, saudara muslim kita yang sedang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka apabila saudara itu, saudara kandung kita atau saudara muslim kita, kalau dia senang, kita juga akan merasakan senang. Kalau dia bahagia, kita juga ikut bahagia. Kadang diwalik. Kalau dia bahagia, kita melihat kadang sakit hati. Ya nggih. Nah, niki harus dirubah. Dan ini adalah penyakit hati. Kadang penyakit itu ngene. Ketika seseorang itu mendapatkan penyakit, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan penyakit misalnya gatal-gatal. Kita kira-kira gatal-gatal ini pun seminggu mboten mati. Kita ingin panjenengan obatin apa mboten? Segera diobatin apa mboten? Nah, ini penyakit hati, Pak. Penyakit hati, maka harus segera diobati. Kalau mboten ndang segera diobati, nanti sakitnya napa? Takutnya merembet-merembet. Ngoten nggih. Maka kalau kita mengaku beriman, kersane iman kita itu sempurna, maka kalau kita melihat saudara kandung kita, saudara muslim kita yang sedang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka apabila dia bahagia, maka kita ikut juga bahagia. Apabila kita melihat saudara kandung kita, Pak, saudara muslim kita yang sedang ditimpa ujian, maka ketika ini sedih saudara kandung kita, maka kita juga akan merasakan sedih. Yang beriman ini ngoten. Maka Rasulullah SAW itu menggambarkan hakikat orang beriman itu seperti tubuh. Apabila tubuh niki ada yang sakit, maka keseluruhan juga ikut merasakan sakit. Misalnya pun ya, kaki panjenengan lah, ada seseorang itu kakinya kenging keconyok paku misalnya, sampai sakit. Kita ingin mata ini derek berebes sama tuh, jadi sama gitu, derek berebes. Tapi jangan sampai dibalik. Kalau mata ini sakit, kaki juga merasakan sakit, betul nggih? Nah, ibaratnya seperti itu, Pak. Nggih. Apabila tubuh ini yang lain merasakan sakit, mata juga akan meneteskan air mata sakitnya. Jangan sampai dibalik, betul nggih? Maka penyakit hati ini, nggih, segera diobati. Obatnya apa? Bisa ke kajian ilmu, zikrullah, berbanyak istighfar, membaca Al-Quran. Yang ketiga, Pak, yang tadi yang pertama menyambung silaturahim, menjaga dan menyambung silaturahim. Yang kedua apa tadi? Kok wis pun lali. Mencintai dan menyayangi saudara, mencintai. Yang ketiga, membantu dan menolong saudara. Apabila saudara kita itu memang membutuhkan, kinten panjenengan itu didatangi saudari panjenengan untuk dimintai tolong. Berarti saudara panjenengan itu percaya kalau panjenengan itu bisa menolong. Yakin, kadang kalau yakin itu urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang pun enggak enak ditoleh, itu noleh teng panjenengan tok. Assalamualaikum. Pak, ngapunten niku kula kemriki niate ingkang pertama niku silaturahim, ingkang nomor kalih niku badhe nyuwun tulung panjenengan. Oh iya ya, masuk dulu, masuk. Saling. Ngoten niku. Badhe napa? Wonten keperluan apa? Insyaallah nek kula saged nolong, insyaallah kula tulung. Tapi nggih mun saged kula nyuwun pangapunten. Maka ketika saudara panjenengan itu minta tolong, maka kalau panjenengan bisa menolong, segera panjenengan tolong. Misalnya pun nembung arta misalnya. Pun boten gadah, pun boten wonten sing ditoleh punan. Nggih sing ditoleh namung panjenengan tok.
Nggih panjenengan iki artone kantun 200.000. Butuh ini pun 150.000. Kita panjenengan paringkan apa mboten? Saestu ya. Nggih insyaallah. Kula nate Pak. Pengalaman pribadi. Kula jaman riyen niku kantun arto teng dompet kula nggih. Niku kantun 50.000, Pak. Dik kula ni manten anyar, kantun 50.000. Mantun niku, Pak. Wonten tiyang niku nawak napa nggih? Mara teng griya niate pertama silaturahim, ingkang kedua nggih nawane barang. Nawane barang damel napa? Biaya yogane teng pondok. Yang lumajeng mriku ngapunipun. Kali melas-melas ngoten. Akhire kula paring mawon artone nipun. Nggih. Nggih niku jual sarungnya, Pak. Niku tahun 2016 2017 niku pinten nggih? Kemutan kula niku 175. Kemutan kula. Akhire Pak, arta niku kula paring mawon. Pak, pun iki kula badhe numbas niku mboten kiyat karena arta kula katon niki tok. Akhire kula paring Pak arta. Pun kletes, mboten wonten sing toleh kula. 50.000 niku tok atau setelah kalau paring nih benjing-benjing ini wonten rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal niku pun mentok, Pak. Niki antar pun niki pun ati niki pun perang. Niki rencana damel butuh. Tapi lek tak klokekne butuh kula pripun. Bismillah mawon. Kalih Allah Subhanahu wa taala diparingi yang lebih. Ini pun kletes punan. Maka kata niki riwayat hadis riwayat Muslim wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis sahih riwayat Muslim. Terus pundi? Percatos sama mboten. Ketika kita akan menolong saudara kita, pasti Allah akan menolong kita. Yakin mboten panjenengan? Harus hakul yakin, Pak. Hakul yakin. Percayane yakinnya pinten persen? 99. Mboten angsal. Harus 100%. Iya. 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 Alasan pertama masih ngoten. Yeah. Kalau saya pernah mendengar dari penjelasannya Ustadz Arifuddin pas kajian di Nal Roja. Hubungan silaturahim itu yang saudara kandung. Iya, untuk khusus silaturahim. Lek rahmi itu di lain dari saudara kandung. Saya mendengar dari pernyataannya dari Ustadz Arifuddin. Seperti itu penjelasannya beliau. Ngoten nggih? Benten. Ya ngoten. Lek rahim itu hubungan dari alam rahim ini. Saya mendengar dari pernyataan dari beliau Ustaz Arifuddin. Ngoten nggih Pak Ari? Allahu a'lam bishawab. Maka yang ketiga ini membantu dan menolong saudara kita. Nggih, yang lagi kesusahan yang minta bantuan teng panjenengan. Kalau panjenengan itu diampiri teng griyane panjenengan, berarti panjenengan itu dipercaya nggih untuk bisa menolong saudara. Di riwayat Muslim tadi nggih. Yang keempat niki tidak menzalimi dan mengabaikan saudara. Nah, niki. Yang keempat apa? Tidak menzalimi dan mengabaikan saudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih, hadisnya sahih. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Seseorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain.
nggih, tidak menzaliminya dan tidak menyerahkan kepada musuh. Nggih, Pak. Diharamkan kepada sinten mawon yang mengaku muslim, mukmin untuk menzalimi saudaranya. Menzalimi, nggih. Menzalimi niku nggih menzalimi. Maka jatuh hukumnya kalau apabila kita menzalimi saudara kita niku yang notabene saudara kandung dan muslim, maka itu jatuh ke haram. Boten angsal. Nggih, boten angsal. Wis ra nulung zalimi. Lah iku repot malih. Dosane tikel-tikel. Kadang kalau kita itu mempunyai saudara, dan ini keumuman, kalau ceritanya keumuman, saudara niku lek sugih, nah niki mboten diabaikan, tapi lek miskin diabaikan apa? Maka menyambung silaturahim niku mboten memandang kok dia tuh sugih napa mboten nih. Tidak memandang kaya dan miskinnya saudara kita. Tapi kita memandang itu adalah saudara kita, saudara seiman kita, serahim, saudara kandung kita. Maka jangan sampai kita tuh menzalimi saudara kita, apalagi kita tuh mengambil hak saudara kita dengan cara yang batil, yang Allah tidak ridho, Mas ridho ya. Maka itu diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai juga kita menzalimi dalam bab harta. Kadang kalau urusan warisan itu kadang menzalimi. Ada yang minta bagiannya lebih banyak. Gitu, enggak roto. Nah, itu nggih mboten asal. Maka ya kalau saudara yang laki-laki itu harus lebih banyak daripada saudara yang perempuan. Itu hukum warisnya seperti itu. Itu adil di sisi Allah. Kalau kita akal kita, Pak. Kalau akal kita adil itu ribet. Misalnya ada 4, berarti kalau dibagi 2 menjadi 2. Kan begitu toh? Misalnya 4 dibagi 2. Misalnya 2 dibagi 2, satu itu secara akal kita. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Kalau bab hukum waris pembagian waris. Maka jangan sampai sekali-kali panjenengan mengabaikan saudara panjenengan atau saudara muslim kita yang notabene dia tuh mukmin, apalagi dia tuh miskin, jangan sampai diabaikan. Kadang lek mboten, kadang lek sugih ngamen diampiri ya, disilaturahimi ya, tapi lek pas sing mboten gadah diabaikan wis kono-kono. Kadang lek ada kumpulan dulur ngoten reuni keluarga misalnya. Niku kinten-kinten sing lantang bicara itu kadang-kadang sing sugih napa sing miskin. Ini keumuman mawon. Kadang sing sugih. Tiyang sugih niku enak. Badhe napa mawon bener. Omong sakmong nggih bener. Tindak tanduke nggih bener. Kadang nggih salah tapi dianggap bener. Maka perasaan kita terhadap saudara kita yang tidak punya, Pak, misalnya tidak punya, maka jangan sampai kita menganggapnya remeh, merendahkan. Semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kaya dan miskin itu derajatnya sama sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang kelima, hadis riwayat Muslim. Yang kelima adalah menutup aib dan menjaga muruah kehormatan saudara kita. Hadis riwayat Muslim, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seseorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat.
Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, niki nggih kewajiban kita untuk selalu senantiasa menutup aib-aib saudara kita. Kita itu yang namanya makhluk sosial, pasti seringkali banding setiap harinya kita tuh selalu berinteraksi dengan saudara-saudara kita, saudara sekandung atau saudara seiman, pasti. Ataukah bukan saudara seiman? Ataukah kita seringkali juga interaksi dengan non muslim? Maka kewajiban kita sebagai orang beriman, maka apabila kita tuh mengetahui aib-aib kekurangan dari saudara kita, maka kita berusaha untuk menjaga lisan. Ini berat Pak Pol ini. Kadang kita tuh melihat saudara kita itu bukan karena kebaikannya, karena keburukannya. Apike sewu, eleke tunggal. Iya. Dan mikirnya pundine jeneng. Eleke napa apike? Panjenengan nate, Pak. Di HP tiyang peng 1000, Pak. Di HP tiyang peng 1000. Mantene ku namung ngeleki jenengan peng tunggal. Kita panjenengan iku ningali apike napa ningali eleke. Yang seringkali kita itu melihat keburukannya, bukan kebaikannya. Sing apik-apik wis diingi ya. Saiki pokoke saiki. Kadang kayak ngoten. Maka ini adalah juga penyakit hati yang segera harus diobati juga. Kadang kita itu juga ngoten kepada diri kita sendiri loh Pak. Kita tuh melihat kebaikan kita. Kenapa kita tidak melihat juga kebaikan saudara-saudara kita? Misalnya kita pernah membantu seseorang, kita harus ngomong apik, mantan niku dieleki, mantan niku panjenengan mudat-mudat lho, yang sering kali. Wah wis diwangi koyo ngene, mantanku dieleki. Nah kita kan berarti otomatis dalam hal itu kita napa nyeritakne keapiane kita. Wis tak tolong malah mentung. Lah ngoten niku. Lah kadang ngoten niku, maka kita berupaya nggih. Apabila kita tuh melihat kebaikan kita, maka kita juga harus melihat kebaikan saudara kita. Pun tau Pak. Dene saudara kandung niku badhe pripun-pripuna niku tunggale panjenengan, tunggal kita, tunggale kula nggih. Pasti ada aibnya. Yang namanya manusia itu pasti tidak sempurna kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tuh pasti Pak. Kadang kita tuh berbuat kesalahan, orang lain tidak mengetahui. Itu jelas Pak. Aib-aib kita Pak. Jangan sampai misalnya panjenengan punya aib. Aib-aib panjenengan, kekurangan panjenengan umbar kita panjenengan pernah mendengar ini. Kesimpulan pernah ceritane aib panjenengan pegel lho. Pegel. Maka kita berupaya ya. Tapi ini perkara berat. Nah, barang siapa yang menutupi aib seseorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kalau kita ingin aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, maka berupayalah panjenengan juga menutup aib saudara panjenengan. Angel mboten, Pak? Ibu, angel napa mboten ngoten iki? Angel pol. Maka kalau panjenengan itu pas berkumpul dengan saudara-saudari panjenengan, lencang-lencangi panjenengan, maka panjenengan itu mboten usah nyeritakne aib saudara panjenengan. Yang panjenengan ketahui. Toh kan kita tuh sering loh Pak berbuat kesalahan. Sering loh mboten? Bantinten kita berbuat kesalahan. Tapi saya itu yang apabila selesai berbuat kesalahan dia yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita sering berbuat kesalahan, tapi orang lain tidak mengetahui. Itu bukti Pak dari maha sayangnya Allah kepada kita yang sedang Allah itu menutup aib-aib kita. Maka kita itu kalau punya aib,
dan orang lain tidak mengetahui, maka itu yang menutup aib-aib kita itu Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar. Ini perkara yang berat. Aib niku nopong ya, nggih aib, kekurangan. Maka berupayalah kalau ketika panjenengan mengetahui saudara panjenengan itu punya aib, punya kekurangan, maka panjenengan itu dados tutupe, apa dados tutupe. Nggih angel nih, tapi kita meminta pertolongan kepada Allah agar kita bisa menutup aib saudara kita. Dan jangan lupa, kalau kita punya aib, punya kesalahan, punya kekurangan, kita tuh juga jangan sampai kalau Allah sudah menutup aib-aib kita, maksiat kita, dosa-dosa kita, maka panjenengan jangan umbar, Pak. Jangan membuka aib diri sendiri. Itu kehormatan panjenengan, kehormatan, Pak. Karena sak kata-kata yang menungso, Pak. Niku sing diiling-iling mesti eleke uang, boten kok apike uang. Nggih napa nggih? Yang keenam, tadi yang kelima Mas Dito ya. Sekarang yang keenam. Niki. Dalil Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 134. Yang keenam adalah memaafkan dan tidak berdendam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka salah satu ciri orang beriman, imannya sempurna, Pak, apabila saudara kita itu pernah melakukan kesalahan pada kita, maka kita tuh mudah maafkan. Yo nek kono njaluk minta maaf lek ora. Gitu. Maka kalau saudara kita yang pernah berbuat kesalahan pada kita, maka harus kita tuh punya niatan untuk memaafkan. Kita mendoakan, okay? Semoga Allah menutup aibnya, mengampuni dosa-dosanya. Pernah napa mboten ngoten panjenengan? Ketika dizalimi seseorang, puji tolong tambah mentung, gitu. Mantriku panjenengan dongane panjenengan maafkan saya. Terus begitu. Pernah napa mboten? Nah, ini perkara nggih berat. Memaafkan itu nggih perkara berat. Apalagi minta maaf. Kalau kita yang salah itu kadang minta maaf nggih berat. Maka jangan sampai kita tuh juga menzalimi saudara kita. Apabila saudara kita itu punya kesalahan pada kita, apabila dia itu minta maaf, maka panjenengan berikan maaf. Allah saja itu Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Lo kita kok mboten. Yo lek Gusti Allah, kita kan sanes Gusti Allah, kadang nggih ngoten, tasih ngelak ya. Maka ciri-ciri orang beriman itu napa? Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Yang ono kesalahan segera dimaafkan. Kok dereng minta maaf, panjenengan tekani, panjenengan sambung silaturahim. Berat Pak niki kan. Maka jangan sekali-kali kita itu menzalimi saudara kita. Lek kita tuh nggak pengen dizalimi, maka kita jangan sampai menzalimi. Kalau dia menzalimi kita, maka itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kita tuh menyakiti hatinya, menzalimi saudara kita. Ya, surat Ali Imran ayat 134. Yang ketujuh, memberi nasihat dengan hikmah. Iya Pak. Memberi nasihat dengan hikmah. Ayat suratnya An-Nahl ayat 125. Ad'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Serulah ke jalan Tuhanmu
dengan hikmah dan nasihat yang baik. Niki ya, adab kita, akhlak kita tunjukkan apabila kita mengetahui saudara-saudara kita yang berbuat kesalahan, kok tasik melenceng, menurut pandangan kita tasik melenceng, maka kita itu napa? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita tuh napa? Diusahakan untuk selalu menasihati, saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam kebenaran. Maka kalau kita tuh menasihati saudara kita yang sedang berbuat kesalahan dan itu kesalahan sampai fatal, maka panjenengan itu berupayalah kalau menasihati yang pertama kata Imam Asy-Syafi'i, apabila kalian itu menasihati saudara kalian di halayak umum, sungguh itu bukan menasihati, sanes menasihati, tapi menghinakan. Maka kalau panjenengan ingin menasihati saudara panjenengan, maka panjenengan ajak empat mata, tidak di halayak umum, tidak di halayak umum. Itu sanes nasihati ngisin, karena kehormatannya jatuh, marwahnya jatuh. Maka ini ada sebagian adabnya seorang muslim seperti itu, Pak, Bu. Nah, kalau mengingatkan saudara kita itu dengan cara empat mata. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal itu kan beliau itu imam yang besar ya, mujtahid. Jadi yang kita kenal sekarang Imam Hambali. Ketika beliau itu mengajarkan suatu ilmu, mengajarkan suatu ilmu, mengetahui murid ini moro-moro ngalih dari majelis, nyingkir saking majelis. Maka beliau itu kalau mengingatkan, di tengah malam totok ngriyon, di tengah malam tidak ada orang yang tahu. Kadang itu kalau kita totok di siang malam itu ada orang yang tahu, kadang ada orang yang nyambung di parani, mesti nggak gitu. Nah, ini Imam Ahmad bin Hanbal ketika menasihati muridnya, Pak, ketika pelencing dari majelis, kajian ilmu mau walih, orang-orang nyingkrih. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mendatangi muridnya, santrinya itu di tengah malam, dan tidak ada orang yang pun tahu, Pak. Tidak ada orang tahu, sunyi sepi, totok dengan perlahan-lahan. Totok-tokoknya saya perlahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten nggih? Bukakan saja, saya Imam Ahmad. Maka dibukakan, guruku wes. Masuk akhirnya menasihati dengan bijak, dengan hikmah. Maka ketika ada seseorang yang pergi dari majelis ilmu, orang, nyapa malih. Nah itu sama saja dengan menghinakan. Maka Imam Ahmad datangi dengan nasihat-nasihat yang baik. Itu adalah bagian dari adab-adab menuntut ilmu. Tidak pergi dari majelis kecuali udzur yang sangat urgent, misalnya kudu buang air kecil, kudu buang air besar, apalagi di dalam majelis lemak. Nah, itu kudu panjang segera minggir, dan minggirnya dari majelis, Pak. Itu ada adabnya, minimal angkat tangan. Nah itu pergi. Itu kalau seseorang itu pergi dari majelis pas kajian, mak pelencing orang mengalih, itu tibul dzan. Napa? Tibul dzan. Ini dugaan prasangka yang belum tentu benar. Ini disebut. Maka usahakan panjenengan kalau memberi nasihat pada saudara kandung panjenengan, lebih khusus niku, maka panjenengan nasihati dengan cara empat mata, dengan hikmah, dengan kata-kata tutur yang baik. Kadang saudara itu lebih sensitif, Pak, kalau diingatkan, nggih. Dan beratnya lagi dakwah di dalam keluarga, di saudara kandung kita, itu tahu aib-aib kita, Pak. Mulai dirimu ngomong, ada ngoten. Seperti itu loh ya. Beratnya dakwah di keluarga kita.
apalagi saudara kandung kita yang notabene tahu kesalahan-kesalahan kita. Minimal kita mengingatkan dan memberikan pengarahan yang benar. Niki, nggih. Monten niku hal-hal yang dilarang ya, niki kula ringkas mawon. Hal-hal yang dilarang di agama Islam untuk memutus silaturahim. Nggih. Yang pertama memutus silaturahim itu haram, berangsal. Dalilnya surat Muhammad ayat 22. Maka apakah kiranya jika kamu berpuasa, kamu akan membuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan silaturahim. Jadi berangsal mereka itulah orang-orang yang dilaknati oleh Allah. Jadi orang-orang yang memutuskan silaturahim itu dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali-kali kita sebagai muslim mukmin nggih ngakune kita tuh mukmin yang sing iman tenanan, maka jangan sampai kita tuh memutuskan suatu rahim. Itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengki hasad kepada saudara. Riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling dengki, saling membenci, saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Anjuran. Boten angsal dengki, hasad, menghasut ini boten angsal. Kadang dengki niku Pak menyebabkan hubungan silaturahim niku terputus. Enggak enak apa-apa, orang-orang putus, Pak. Enggak enak apa-apa. Jadi membenci tanpa alasan itu nggih repot. Orang gedeng, Pak. Dengki niku gedeng. Sing gedeng kadang itu tanpa alasan. Nyapa tekan kok gedeng mbok kok aku gedeng. Dan benci tanpa alasan itu repot, Pak. Tambanane. Pokoke aku gedeng apa tau ngaran yo ora. Apa tau zalimi yo ora. Tapi aku gedeng. Lah niku repot tambanane pripun niku. Maka kita berlindung dari pada Allah Subhanahu wa taala dari sifat dengki dan hasad pada saudara kita. Yang ketiga, memfitnah dan prasangka buruk ini benangsal. Dalilnya surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ayat 12. Niki yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala niku orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanna inna ba'dadh-dhanna itsmu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Kira-kira yang kita belum tahu. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Sebagian prasangka itu sih asumsi loh. Asumsi itu kadang benar, kadang orang. Kadang kita tuh nggak tahu tapi ikut. Asumsi kita kadang-kadang terlalu seudon kepada saudara kita. Maka itu asal itu prasangka yang seperti itu adalah sebagian dari dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, niki mboten angsal. Nginteli niku mboten angsal. Nginteli saudara-saudara kita niku mboten angsal. Mencari kesalahan-kesalahan niki mboten angsal. Ya tak boleh diselahi, tak boleh kesalahan. Ini mboten angsal haram. Wala tajassasu. Mboten angsal. Dan janganlah kamu menggunjing satu sama lain, menghibah satu sama lain, ngelek-ngelek satu sama lain. Mboten angsal haram. Ya. Surat Al-Hujurat ayat 12 nanti panjenengan bisa buka. Yang keempat, ya, kalau tutup nih orang kunti mana-mana. Yang keempat itu menggibah, ya, menggibah atau mengumpat itu mboten angsal. Ya. Juga dalilnya di surat Al-Hujurat ayat 12. Panjenengan buka.
Artinya, sukakah salah satu di antara kamu memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik. Makan daging yang sudah mati. Lek, ini iwak lek mati lek men saged dimakan lho. Kadang nggih ngoten nggih aku ya nang. Niki ngeten. Iwak niki daging niki napa, Pak? Batang. Batang niku bahasa Indonesia napa? Bangkai. Ketika panjenengan kita ngeten diparingi bangkai oleh tetangga panjenengan, kene ngeten, "Yo, Pak, Bu, niki panjenengan masak nggih." Mengke bumbune kula resep. Sae sak sak apik-apike batang, Pak, niku dimasak mboten enak. Jangan kita kan jijik mboten. Jijik gilane. Wong kadang kita sliwer-sliwer teng margi, semerep batang tikus sing keplites ngoten kita jijik. Nggih to, nggih. Nah, maka bahaya mengumpat dan menggibah itu seperti itu. Ya. Seperti makan daging saudaranya, memusuhi dan memendam itu bukan asal ya. Jangan sampai kalau kita sudah saling memaafkan, ya, itu masih ada rasa dendam, harus dan ridho. Apabila saudara kita memiliki kesalahan dan dia sudah minta maaf kepada kita, maka kita wajib memaafkan. Kalau kita mempunyai kesalahan kepada saudara kita, kita pernah mendolim, maka wajib kita sebagai muslim segera minta maaf. Saling plong, Pak. Kesannya tidak ada dendam. Yang keenam, niku menangsal, mendolim dan menyakiti. Yang ketujuh, menyebar aib saudara kita, diler-ler. Omongan idul digawa ngalor, omongan ngalor digawa idul. Niku mboten asal. Omongan ngetan digawa betongan, omongan kula dibeto ngetan. Niku mboten asal. Sampai terjadi naudzubillah min dzalik adu domba pada saudara kita. Kono didu karo kene nggih mboten asal nggih. Niku mawon Bapak Ibu. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala memberikan nggih. Pak Hari salah satu amal syarat amal yaitu kan ikhlas gitu. nggih. Misalkan kita bantu seseorang atau saudara gitu. Tapi waktu itu ikhlas. Pas awal ikhlas. Terus setelah beberapa tahun misalkan beberapa tahun lama terus akhirnya terjadi mungkin terjadi keras antara Saudara. suatu saat karena stres kita bilang ini, oh ngerti dia tak bantu ini lah. Itu amalan yang dulu ikhlas itu apakah itu gugur apa enggak? Ngoten nggih. Lah niku. Jatose amal niku niatan itu bagi menjadi tiga, Pak. Niki salah satu di salatnya diterima amal yang saya ketahui itu dibagi menjadi tiga. Niatan itu dibagi menjadi tiga. Menjaga hati itu menjadi tiga. Yang pertama, ketika kita itu beramal di awal amal. Sebelum beramal, yang pertama sebelum beramal kita sudah punya niatan baik, maka itu dicatat sebagai pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita niatan baik ketika pasca kita berbuat tersebut, maka kita harus menjaga hati ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, gitu. Maka yang ketiga ini, niatan ikhlas setelah beramal. Jadi ada sebelum, pas hari hanya, pas pasca, maupun itu sesudah. Niki harus kiat-kiatnya kita harus menjaga keadaan apapun. Seseorang itu yang ikhlas dalam keadaan apapun, maka dia itu tidak akan ketika sudah membantu saudara kita, membantu saudara kita mengelak-ngelak kita, ya apa ya? Mendolimi kita. Intinya berditolong kok mendol misalnya begitu. Maka apabila kita tuh ya, maka apabila kita tuh
napa? Ngundet-ngundet, bahasane ngundet-ngundet itu bahasa Indonesia napa nggih? Napa nggih? Ngundet-ngundet niku nggih ngundet-ngundet niku lho nggih. Ngundet-ngundet setelah kita tuh membantu, maka ini menjadi gugur, Pak. Ya, maka seseorang itu yang ikhlas dalam keadaan apapun, dia itu dibaiki maupun bukan dibaiki oleh saudara kita, maka kita berdiam diri setelah kita tuh membantu. Saya setuju. Kadang saudara kita itu juga tersakiti dengan suara-suara kita. Yang setelah kita tuh membantu, kita tuh mundet-mundet. Wes, tak balik nih, serapateken. Karena ngoten niku barang nggih. Ngoten niku nggih mboten angsal. Walau alam bisa nggih Pak. Maka seseorang itu yang ikhlas dalam keadaan apapun itu intinya ridho kepada meminta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tuh sudah membantu mundet-mundet, maka amal ini menjadi gugur. Iman. Terus kita misalnya ngetokne 100.000, pertama ikhlas, manten niku mundet-mundet kaya ngoten nika, maka ini wis kelangan 100.000 pahalane ora wis rugi kiwa tengen. Wis iman. Maka jangan sampai panjenengan itu mundet-mundet setelah membantu saudara kita. Ngoten nggih? Tadi wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih, Bapak Ibu, mugi-mugi tansah diparingi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat. Ini khususnya untuk saya pribadi, untuk pengingat saya pribadi dan untuk pengingat panjenengan semua, agar kita terus selalu senantiasa berbuat baik kepada saudara kita dalam keadaan apapun. Kalau dia menjelekan kita, ini ngapii. Ngoten nggih. Rasulullah niki contoh yang baik. Napa? Ketika Rasulullah SAW niku sering dijeleki oleh seseorang, diidoni, diludahi, dilolok ni majnun, tukang sihir, gendeng, maka apabila seseorang itu yang menjelekkan Rasulullah itu sakit, kalau Rasulullah diindangi, panjenengan misalnya, mboten nate diidoni, dia diludahi, dijelek nih jarang-jarang. Musuh niku lek setunggal nggih kakean. Maka ketika panjenengan itu dijeleki seseorang, ganti panjenengan balas dendam terbaik kepada saudara yang menjelekkan kita, mendolim kita. Balas dendam terbaik itu ngapii lah, ngapii balas dendam terbaik. Dan ini perkataannya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Balas dendam terbaik kepada saudara kita yang menjelekkan kita, yang berbuat buruk pada kita, maka balas dendam terbaiknya adalah berbuat baik kepadanya. Itu balas dendam yang terbaik. Balas dendam kadang mboten kono ngeleki kene ngene. Kono ngapik, pokoke kono lek ngapik aku gelem ngapik. Lek kono ngeleki aku yo ngene. Ini bukan seorang muslim. Maka seorang muslim dan orang beriman sejati apabila dieleki ganti ngapik. Ngoten nggih? Lek dia ngapi, kita semakin ngapi. Jangan sampai dibalas. Tetap seperti itu. Allah Maha Jadi waktu manfaatipun, ya kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.